Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sedulur-sedulur semuanya bersama-sama mendoakan Nusantara. Alhamdulillah, kemarin kita di Pacitan di Pantai Teleng menggambarkan telenging ati, dan kali ini kita di Karangbolong menggambarkan bolongan songo sing kudu ditutup hawane. Dan kami berdoa untuk Nusantara karena banyak sekali berita bahwa dalam waktu dekat akan banyak tsunami. Insya Allah kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi Nusantara tetap aman jaya. Insya Allah tsunami tidak akan terjadi. Ngatan niku nggih Kang Tokoh. Nah, pada kesempatan kali ini monggo bedar sabdo dari Eyang Tokoh dipersilahkan. Ya. Jadi seperti yang diterangkan di dalam sebuah Al-Quran, di dalam ayatnya Al-A'raf ayat 187, yang namanya ketentuan sebuah kiamat itu tidak ada yang tahu ya Coach ya. Ya. Bahkan para umat bertanya kepada Muhammad, kapan terjadi yang namanya kiamat? Ya. Rasulullah menjawab, tidak ada satupun yang tahu kapan itu kiamat terjadi. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kondisi alam, bisa dilihat dengan yang namanya BMKG oleh Megatras. Itu belum tentu benar karena terkadang yang namanya lempengan Australia dan yang namanya dengan Indonesia itu yang kadang bisa retak, bisa nutup. Kita nyambung ya. Karena apa? Jangan lupa di dunia ini ada wali kutubnya. Ya. Kenapa pada resah gelisah kalau? Karena mungkin pada lupa dengan sosok wali kutub lagi ya. Nah, jadi kemarin kita di Pantai Teleng Ria, maknanya di dalam sebuah kedalaman hati kalbu ini tidak boleh ada rasa kesedihan, kegalauan, tidak boleh ada rasa sesuatu apapun, kecuali isinya hanya ria gembira. Iya. Atas nama Allah kan gitu ya. Nah, seperti itu. Yang jelas untuk tanda-tanda kiamat yang menakutkan itu bukan masalah hujan tsunami ataupun gempa, tapi ketika makhluk hidup yang ada di semesta bumi ini kehilangan nuraninya, tidak sadar pada jiwanya, tidak sadar pada kehidupannya, gitu ya Coach ya. Iya, betul. Jadi yang kita sikapi, dunia sekarang sudah mulai muncul zaman Nabi Lut dulu ya Coach ya. Iya, betul. Ketika sejenis dengan sejenis saling mencintai. Ada kalau besok yang namanya sejenis dengan sejenis saling mencintai, tidak akan menurunkan sebuah keturunan. Iya. Kalaupun bercinta yang keluar hanyalah lendir saja, gitu ya Coach. Ya, betul. Jadi kalau tidak pada pasangannya, walaupun ngecrot ya percuma. Iya. Gitu ya Coach ya. Ya, betul. Lanjut, Coach. Ya. Ini yang jelas yang kita takutkan bukannya tsunaminya bumi, tsunaminya laut, tapi yang terjadi adalah tsunaminya pribadi manusia. Ketika manusia sudah jauh dengan Tuhannya, jauh dengan leluhurnya, hati-hati. Suatu saat nanti yang kena tsunami bukan orang-orang yang di pinggir laut, orang-orang yang dekat dengan pantai, tapi orang-orang yang diberi kuasa oleh bumi, diberi kelebihan harta, kelebihan kemuliaan, kenikmatan, tapi mereka lupa dengan Tuhannya, maka mereka akan kena tsunami, koplak semuanya gitu nggih Kang Tokoh. Dan energi itu akan diperbesar
dengan sekarang ini mulai banyak sekali yang namanya kampanye orang-orang yang mencintai sesama jenis. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Itu tanda-tanda akan kerusakan bumi ini. Yang rusak adalah dari manusianya itu sendiri. Jadi bagi kita yang tetap menjaga kedekatan jiwa kita dengan Allah, kita menjaga hubungan baik dengan leluhur-leluhur kita, tidak usah khawatir. Ana ing telenging ati, ojo ana kegalauan, jangan ada ketakutan. Allah anal auliya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nek panjenengan merasa cinta dan dicintai Allah, jangan ada rasa takut dan khawatir. Ini kami mendoakan di pantai Karangbolong ini supaya bolongan-bolongan hawa yang ada di semesta ini tertutup. Dan bagi siapa yang hawa durangkaranya terbuka di bumi ini nanti menunjukkan durangkoronya, dari anasir tanah kekayaan, anasir api kekuatan, kekuasaan, anasir angin adalah kenikmatan hidup, anasir air adalah kecerdasan, teknologi, kepandaian, semuanya akan kesabut tsunami-nya alam. Jadi tsunami yang kita takuti adalah gempa dalam pribadi kemanusiaan kita masing-masing. Gitu nggih Kang Toko. Nggih, monggo dilanjut. Kalau sudah terjadi dengan pasangan sejenis tidak menghasilkan sebuah keturunan, semakin tua umur manusia kan semakin mendekati binasa kan gitu ya. Ya betul. Yang namanya orang tua mau kemana larinya? Kalau tidak dengan binasa ya Coach. Ya betul. Nah, maka itu yang dinamakan dengan kiamat yang besar. Karena para manusia sudah pada mati tanpa meninggalkan keturunan. Ya. Kalau masalah alam dari zaman Adam dulu yang pertama hingga sekarang ya begini-begini saja lah Coach. Ya. Okay. Manusia dan makhluk yang hidup serta isi langit dan bumi itu sudah terlebih dahulu alam semesta yang diadakan. Ya. Isinya langit dan bumi itu kan belakangan ya Coach. Ya betul. Nah, lanjut Bos. Ya, zaman dulu sebelum manusia ada Banu Jen dibinasakan. Ya alam cuman gini-gini aja dari dulu. Sekarang manusia menjadi khalifah. Kalau manusia tidak amanah, ya bumi langit ya akan gini-gini saja. Bumi langit punya daya untuk dandan dirinya sendiri. Dan bicara tentang sesama jenis ini sudah ada sejarah besar dulu zamannya Nabi Lut. Ketika seorang laki-laki mencintai laki-laki, mereka berhubungan satu jenis, itu tanda-tanda akan binasanya manusia. Maka dari itu, sekarang bahkan kita pernah mendengar di Piala Dunia sepak bola ini pun ada kampanye LGBT. Semoga semuanya itu tidak menambah percepatan kebinasaan manusia. Makanya pada kali ini kami berdoa, bil khusus yang paling kami cintai adalah tanah tumpah darah kami, tempat kami lahir, ya Nusantara ini. Kami hidup dari tanah Nusantara, kami menikmati hasil dari Nusantara, maka tidak lain dan tidak bukan doa kami khususnya adalah untuk Nusantara, secara umum untuk seluruh dunia. Itu pun semuanya dalam koridor la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita kembali ke konsep yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat panale mati. Kita hidup ini hasil minjam, punya pandangan, pendengaran, punya penciuman, bisa berkata-kata, bisa bergerak, kan hasil minjam ya Coach. Ya betul. Makanya
ada yang namanya basmalah kan gitu ya. Ya, lanjut Bos. Ya, kami di sini semuanya menyadari di sini tadi ada laku taubatan nasuhah, bahwa sesungguhnya manusia diberi tubuh. Tubuh ini milik Allah, dipinjaman kepada kita, diberi penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian diberi kalam, bisa bicara, semuanya milik Allah. Diberi akal, diberi hati, diberi rasa, semuanya milik Allah. Jadi kali ini kita pasrahkan semua yang ada ini, milik Allah yang ada di dalam pribadi kita ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya kami harus benar-benar sadar, pikiran ini milik Allah, hati-hati menggunakan pikiran. Lisan ini milik Allah, hati-hati menggunakan lisan. Hidup ini milik Allah, hati-hati menjalani hidup, hati-hati menanggung amanah hidup. Semuanya pribadi kita ini milik Allah. Makanya kita zikir di sini, kita semuanya menyadari bahwa semua anasir-anasir di dalam diri kita yang terpecah menjadi banyak sekali unsur yang utuh di dalam diri kita, semuanya kita zikirkan dengan la ilaha illallah. Dan kita semuanya sadar, bumi ini milik Allah. Allah Al-Hafid yang maha menjaga, Al-Hayu maha menghidup jaga, Al-Hayu maha menghidupkan, Al-Qayyum maha memelihara. Insya Allah dengan doa-doa kami yang katanya kemarin banyak tsunami, insya Allah tidak akan terjadi di Nusantara ini. Karena bumi ini milik Allah, semuanya dijaga oleh Allah yang maha menghidupi dan maha merawat bumi. Jangan lupa, di Nusantara ini ada para leluhur yang sampai saat ini masih menjadi penjaga Nusantara. Jangan sampai kita melupakannya. Ya. Karena kelestarian alam semesta ini terpelihara oleh para leluhur terdahulu. Ya. Makanya ketika besok terjadi yang namanya kiamat besar, trompet dibunyikan sasakala oleh malaikat Israfil, maka semua orang akan dimatikan kecuali yang hidup. Itu atas kehendak yang maha kuasa akan dihidupkan. Ya. Yang mati dimatikan. Sementara kita sudah belajar tentang konsep kehidupan, maka janganlah takut tentang kematian. Ya. Setelah itu akan dibunyikan trompet yang kedua, hari pembangkitan pengadilan bagi para makhluk jagat raya ini akan kita lanjut Bos. Ya, bicara tentang kiamat tadi di dalam suratul Fatihah namanya Yaumidin, hari kebangkitan, hari kiamat. Allah lah yang merajai itu. Konsep dari kiamat itu adalah bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, orang-orang yang dekat bertauhid dengan Tuhannya, yang namanya Yaumidin adalah hari kebangkitan tauhid pribadinya. Tapi bagi orang-orang yang jauh dengan Tuhannya, Yaumul Kiamah, Yaumidin adalah hari pembalasan, hari pengadilan. Saat ini walaupun kiamat itu masih misterius, dalam waktu dekat akan banyak pengadilan-pengadilan alam. Karena banyak sekali dur angkoro yang hidup di dunia ini, bil khusus di Nusantara ini. Dan nanti pengadilan Tuhan dalam konsep Maliki Yaumidin ini akan digelar dalam waktu dekat gitu, nggih Kang Toko nggih. Apalagi saya dan Gus Robek sudah dapat sasmita alam bahwa besok yang mengancam kiamat di alam semesta ini seperti zamannya Nabi Lut tadi ya. Ya. Besok akan muncul sebuah virus berlendiran mematikan. Ketika pria sedang apa itu namanya main itu ya, sedang bercinta dengan pasangannya, keluar lendirnya mati gitu Bos. Ya.
banyak sekali akan terjadi kayak gitu. Wanita dengan wanita ketika bermain sedang organisme itu namanya ya. Orgasme kan. Ya. Orgasme, Pak. Ngecrot gitu ya. Mati gitu ya. Ini baru sasmita alam kita gitu ya, Bos. Ya. Masalah kebenarannya ya, wallahu a'lam. Gitu ya. Sambung, Bos. Sasmitanya gini, bahwa ada konsep lingga, yoni, langit, bumi, laki-laki dan perempuan. Kalau suka sama sesama jenis itu sudah melanggar alam. Maka sasmitanya akan terjadi seperti apa yang digendikake oleh Kang Togo tadi. Jadi mohon maaf, kita jadilah manusia normal, jadilah manusia yang sesuai dengan kodrat alam yang ada, yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada orang-orang yang memang dari lahir ada kelainan, jangan ada kampanye yang gembor-gemborkan itu, nggih Kang. Takutnya sasmita itu akan terjadi ya, gitu nggih Kang Togo. Silahkan yang punya klien, tapi jangan digembor-gemborkan, dikampanyekan. Itu akan tidak baik buat hidup dan kehidupan manusia. Makanya ketika saya mengabarkan seperti ini, kalau banyak terjadi di luar negeri, sementara Nusantara juga mengantri, maka harus hati-hati ya, Gus ya. Ya. Besok kita paling tidak harus buka terapi tentang kenormalan, Gus ya. Langgih. Lanjut, Gus. Makanya bisa kita lihat nanti banyak sekali negara-negara bangkrut itu karena banyak sesama jenis saling mencintai. Indonesia alhamdulillah sampai saat Indonesia akan aman saja kan kayak gitu. Ini mungkin ada pertanyaan Kang Togo, mungkin dari sedulur-sedulur. Siapa yang mau tanya? Mungkin siapa? Mereka melakukannya atas nama hak asasi kemanusiaan. Bagaimana cara menanggapi? Yang kedua, bagaimana cara untuk menuntut mereka atau ada pelanggaran sedikitnya yang bertobat, mohon dituntut. Dulu atau saya jawab? Ya, monggo Kang Togo dulu. Kalau itu mengatasnamakan atas hak asasi manusia, berarti akan mendekati kiamatnya para manusia. Ya. Kalau untuk cara mengalahkan membimbingnya, nanti ada ahlinya, nanti saya akan buka. Ya. Nanti datang saja kepada Gus Ropek kalau normal ya. Ya. Nanti yang tadinya lemah gemulai, seorang pria akan ditandani menjadi pejantan yang tangguh. Ya. Kalau yang perempuan sudah mulai seperti laki-laki, akan dikembalikan lemah gemulai kan gitu ya. Ya. Itu juga sudah dapat sasmita alam untuk pengobatannya gitu ya, Gus ya. Tapi ini rahasia, nggak saya buka di publikasi gitu ya. Ya. Karena ini ilmunya mahal gitu ya, Gus ya. Lanjut kau jawab. Ya, yang jelas kalau mengatakan itu hak asasi manusia, ya kalau yang namanya hak asasi manusia, manusia itu mempunyai hak hidup, mempunyai hak keberadaan, hak untuk kebebasan, tapi jangan sampai hak untuk merusak perangkatan alam. Dan nanti untuk mensikapinya, monggo yang memang punya kelainan seperti itu, silakan. Pusatnya adalah di Panasan, Klaten. Nanti akan dibimbing langsung sama Kang Togo. Istilahnya tulang lunak, insya Allah akan menjadi tulang kokoh. Ya, laki-laki yang lemah gemulai akan menjadi laki-laki yang perkasa. Perempuan yang tulangnya terlalu kuat, akhirnya kelaki-lakian, suka perempuan, nanti insya Allah akan dikembalikan dalam kenormalan seperti itu. Iya, karena ini sangat ngeri. Ketika saya bertapa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu muncul dikabarkan oleh Tuhan bahwa akan ada virus yang menakutkan, dan itu akan mengancam oleh pasangan-pasangan yang itu tadi namanya apa tadi? Yang sesama jenis. Sesama jenis. Kita itu karena menyampaikan ini karena peduli ya, Gus ya. Ya, betul. Kasihan sama kasihan. Bukan kita melarang hak asasinya, ya, tapi mengkhawatirkan kematiannya gitu, Gus. Ya, betul. Cabut, Gus. Jadi
kita atas nama kepedulian, monggo mari kita perbaiki alam ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bicara HAM punya pandangan seperti itu. Nah, kita yang mempunyai peranatan agama, peranatan spiritual, lah saat ini bedak-bedak supaya ini untuk menjadi penyeimbang supaya konsep-konsep bahwa itu haknya masing-masing, itu kita pun punya konsep bahwa manusia pun punya peranatan agar peranatan alam ini tetap terjaga gitu. Mungkin ada yang tanya lagi? Tanya Gus. Monggo. Oke. Tadi Gus Rafiq menyebutkan bahwa ada yang namanya tsunami laut gitu ya Gus? Ya. Ada juga tsunami diri pribadi masing-masing orang. Ya. Itu yang saya tanyakan, ciri-ciri apa orang yang akan mengalami tsunami pada diri pribadi orang tersebut Gus? Ya, nanti banyak orang kaya kuplak. Karena dengan kekayaannya justru dur angkoro. Oh iya. Ya kemaruk. Ya. Banyak para penguasa kuplak itu pusing, ya, galau, karena sudah mulai rakus dengan kepemimpinannya. Ya. Kemudian banyak orang yang mempunyai umat banyak kuplak dengan pengaruhnya, karena dia sudah mulai angka murka dengan unsur anginnya. Kemudian banyak orang pinter karena dur angkoro dengan kepintarannya kuplak nanti. Banyak nanti yang terjadi gempa, tsunami, angin ribut itu pada pribadi manusia. Ya, karena ya mereka sudah mulai meninggalkan Tuhannya, itu Kang Moyo. Jadi kalau itu yang lebih menakutkan, karena itu selalu kita bawa kemana-mana ketika kita kena tsunami pribadi itu. Mau tidur, bangun tidur, itu selalu menyiksa. Nah, kalau alam masih bisa dihindari, asal kita jauh dengan laut, jauh dengan pantai, itu aman. Tapi kalau pribadi kita yang kena gempa itu, karena kita diberi kelebihan oleh bumi, kelebihan kekayaan, kelebihan kemuliaan, kelebihan kekuasaan, tapi kita angkara murka. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang kaya raya tapi ahli sedekah. Bersyukurlah kepada orang-orang yang jadi penguasa tapi melindungi rakyatnya, amanah kepada rakyatnya. Bersyukurlah kepada orang-orang yang mempunyai umat banyak tapi mereka mengarahkan umatnya menuju kepada Tuhannya. Dan bersyukurlah kepada orang-orang yang pintar, pandai, cerdas, tapi dengan kecerdasannya itu mereka bermanfaat di alam semesta ini. Dan mari kita semuanya yang mulai muncul angkara murka, mulai berbenah diri supaya tidak terkena gempa pribadi di dalam sisi kemanusiaan kita itu, Kang Moyo. Mungkin Kang Togo nambahi? Itu sudah cukup sekali, bukan ada pertanyaan lain. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, yang jelas itu tadi doa sudah kita panjatkan dan sasmita alam sudah kita ungkapkan. Mungkin cukup sekian nggih Kang Togo. Ya jelas intinya kita ini bukan untuk lihat bersombong diri. Ya. Sebetulnya kita ini ngaji diri, menyampaikan sesuatu isyarat dari Yang Maha Kuasa. Ya. Kalau kita tidak menyampaikan, kita sangat merasa berdosa ya Gus ya. Ya betul. Jadi jangan dilihat, memang saya itu orangnya kemaki, apa saya dilihatnya apa itu? Sombong. Itu, jangan dilihat sombongnya, tapi lihat isinya. Saya tidak seperti Gus Rafiq yang lemah lembut, lemah mana, karena jiwanya beda. Tapi tujuannya sama ya Gus. Cukup itu aja. Ungdur makol walatang dur mangkol. Ambil nasihatnya, jangan lihat orangnya. Itu oke Kang Togo. Jadi semuanya ini semuanya kita lakukan karena belas kasih kami kepada Nusantara dan sedulur-sedulur penghuni Nusantara secara khusus kayak gitu oke Kang Togo. Oke, seperti itu sedulur-sedulur acara pada kali ini dan semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Baik, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum kumati. Rahayu. Ambil Pak De.
lur. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti urip aja padha ngawur. Tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lotang lantung. Iki lagu kanggo pemimpin